Dalam merawat bayi yang baru saja lahir, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya mengenai perawatan tali pusarnya. Karena bila tidak hati-hati dalam perawatan tali pusar, maka akan berakibat buruk untuk si kecil seperti terjadinya infeksi yang selalu mengeluarkan darah secara terus-menerus. Untuk itu, pada video kali ini saya akan memberikan 5 tahapan penting yang perlu Anda perhatikan dalam perawatan tali pusar bayi. Semua informasi ini saya ambil dari buku Kesehatan Ibu dan Anak. Berikut penjelasan yang akan saya uraikan. Ikuti terus video saya sampai akhir. Ketika di dalam kandungan, bayi akan mendapatkan gizi dan oksigen dari dalam darah bunda melalui plasenta yang tersambung oleh tali pusar yang panjangnya sekitar 60 sampai dengan 70 cm. Namun setelah lahir, bayi tidak membutuhkan lagi tali pusar yang selama ini membantunya bernapas serta mendapatkan nutrisi, karena kebutuhan si kecil kini sudah bisa disediakan langsung oleh bunda. Maka dari itu, dokter atau bidan akan memotong tali pusar bayi yang masih terhubung dengan bunda sekitar 2 sampai dengan 3 cm. Meskipun terlihat mudah dalam merawat tali pusar bayi, namun ternyata tidak jarang beberapa orang tua muda kesulitan saat merawatnya hingga benar-benar terlepas. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana perawatan tali pusar bayi yang belum terlepas atau puput. Yang pertama, selalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi. Orang tua sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu ketika akan membersihkan tali pusar bayi menggunakan sabun antiseptik dan juga air yang mengalir. Mengingat bahwa tali pusar bayi sangatlah sensitif, maka sangat wajib mencuci tangan untuk membersihkannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kuman-kuman yang ada pada tangan agar tidak masuk ke tubuh bayi melalui luka di tali pusarnya. Yang kedua, jangan memberikan apapun kepada tali pusar. Jangan pernah mencoba-coba untuk mengoleskan salep ataupun obat luar untuk mengeringkan pusar bayi. Jika tanpa saran dan resep dari dokter, maka hal ini bisa saja menimbulkan dampak buruk yang mungkin saja terjadi pada pusarnya. Hal terburuk yang dapat terjadi pada pusarnya adalah terjadinya infeksi hingga pendarahan. Yang ketiga, rawat bila tali pusar terbuka dan kering. Agar cepat kering dan terlepas, sebaiknya tali pusar bayi tidak dibungkus dengan apapun. Hal tersebut bertujuan agar udara dapat masuk dan akhirnya tali pusar mengering dengan sendirinya lalu terlepas. Jika bunda memakaikan popok untuk si kecil, sebaiknya jangan sampai popok menutupi tali pusar bayi. Gunakan popok di bawah tali pusar bayi saja. Selain itu, bunda juga sebaiknya tidak memasangkan baju bayi yang terlalu ketat untuknya. Bunda bisa memakaikan baju yang sedikit longgar agar tidak mengganggu tali pusar bayi yang belum kering. Yang keempat, bila tali pusar kotor dan basah, cuci dengan air bersih dan sabun mandi, serta keringkan dengan kain bersih. Untuk menjaga kebersihan tali pusar si kecil, bunda harus selalu menggunakan kain yang lembut dan juga air hangat untuk mencegah infeksi. Jika pada saat memandikan si kecil tali pusarnya terkena air, maka bunda harus segera mengeringkannya menggunakan kain kasak atau katembat yang steril. Caranya adalah dengan menggulingkan katembat ke kanan dan kiri di atas tali pusar bayi secara perlahan, agar kotoran-kotoran yang ada pada pusar bayi menempel pada bagian kapasnya. Ketika merawat tali pusar bayi, maka sebaiknya bunda tidak menggunakan antiseptik, karena antiseptik akan membuat tali pusar bayi kering lebih lama lagi. Bunda boleh menggunakan cairan antiseptik asalkan sesuai dengan saran dokter atau bidan, dan untuk membersihkan kotoran yang lengket. Namun agar lebih aman, bunda cukup membersihkannya dengan menggunakan air hangat dan kain lembut atau kain yang mempunyai daya serap air. Setelah itu, keringkanlah tali pusar bayi agar tidak terjadi infeksi akibat lembab dan kuman yang menempel. Yang kelima, ganti kain kasak secara berkala setelah dimandikan. Jangan terlalu lama memasangkan kain kasak, apalagi saat keadaan tali pusar bayi lembab, karena kain kasak yang lembab dapat membuat tali pusar bayi menjadi infeksi. Perlu bunda ketahui, jangan pernah membersihkan pusar bayi menggunakan kapas, karena bisa saja serabut-serabut yang ada pada kapas menempel pada pusar bayi. Sebab kapas yang menempel tersebut pasti akan sulit dibersihkan karena pusarnya pun masih dalam keadaan yang basah. Setelah 5 tahapan tersebut, bunda juga harus mengetahui ciri-ciri bayi yang mengalami infeksi pada tali pusarnya. Salah satu cirinya adalah ia akan mengalami demam, lesuh, lemah,
rewel, atau menangis tak berhenti-henti, tidak juga mau minum ASI. Di samping itu, warna tali pusar bayi juga akan berwarna kemerahan, sedikit membengkak, dan tali pusarnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jika sudah begitu, maka Bunda harus segera mungkin membawa bayi ke dokter, karena hal ini akan membahayakan jika dibiarkan begitu saja. Periksalah si kecil ke dokter anak jika tali pusarnya belum puput setelah 3 sampai dengan 6 minggu. Ini bisa jadi pertanda adanya masalah kesehatan seperti infeksi atau gangguan sistem kekebalan tubuh. Perawatan tali pusar bayi baru lahir umumnya tidak terlalu sulit, hanya saja diperlukan kesabaran dalam melawatnya sampai tali pusar benar-benar puput. Jangan pernah memaksa melepaskannya meskipun sudah tampak sembuh. Yang terpenting adalah merawat tali pusar bayi dengan benar, sehingga pelepasan tali pusar dan penyembuhan bisa lebih cepat. Ketika sisa tali pusar copot, mungkin akan ada sedikit darah di popok si kecil. Maka jangan khawatir, karena hal ini adalah normal. Namun segera periksa ke dokter anak jika muncul tanda-tanda infeksi seperti demam, nanah di pusar, kulit sekitar pusar berwarna kemerahan dan bengkak, atau jika si kecil menangis ketika pusar atau kulit di sekitar pusar disentuh. Itulah 5 tahapan penting perawatan tali pusar untuk bayi yang berusia kurang dari 1 minggu atau belum terlepas. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.